Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Lela Sari, dari kelas 11 TKJ 1. Dan di sini saya akan membahas yaitu tentang akses mikrotik ya teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait untuk mikrotik itu bisa diakses melalui apa saja. Nah, jadi ibaratnya seperti akses mikrotik system ya teman-teman. Jadi bagaimana sih mikrotik itu bisa diakses, baik itu router OS ataupun perangkat yang menjalankan router OS tersebut. Yaitu perangkat aslinya yang dinamakan dengan router board. Nah, untuk non-real device maka kita bisa menggunakan atau mempersiapkan image router OS lalu bisa kita install di PC nantinya. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan real device, maka kita bisa gunakan routerboard yang murah yang tersedia saat ini dan bisa diakses di Winbox. Nah, contoh dari real device bisa seperti perangkat, yaitu bisa seperti perangkat routerboard 941, yaitu sekitar harganya itu sekitar 300 ribuan ya teman-teman. Nah, pada routerboard kecil ini terdapat beberapa port, yaitu ada port 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk port 1 itu koneksi ke ISP internet seperti Indihome-nya, Biznet, ISP, atau providernya. Nah, untuk port 2, 3, dan 4 untuk koneksi jaringan LAN itu yaitu untuk jaringan lokal. Nah, untuk awal pertama kali jangan colok ke port 1 ya teman-teman, karena pada port 1 itu terdapat firewall-nya sehingga tidak bisa mengakses mikrotik. Jadi colok ke port lainnya ya teman-teman. Nah, setelah perangkat mikrotiknya sudah tercolok ke PC kita, perlu di aplikasi untuk mengaksesnya teman-teman. Itu ada berbagai cara untuk mengakses mikrotiknya, yaitu bisa menggunakan aplikasi seperti akses via keyboard, serial console, remote server, Winbox, Webfig, dan lain-lain. Nah, kebanyakan masyarakat saat ini menggunakan aplikasi Winbox ya teman-teman untuk mengakses mikrotik tersebut. Image Winbox dan image router OS bisa diinstal pada website resmi mikrotik, dan pastikan firewall pada PC atau laptopnya itu dimatikan terlebih dahulu agar mikrotik bisa terhubung dengannya. Nah, itu ini adalah ini adalah gambaran Winbox-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada akses routerboard pada Winbox ya teman-teman. Nah, jadi untuk Winbox itu sendiri itu available access by MAC address, IP address. Akan tetapi untuk akses pertama kali itu biasa menggunakan MAC address. Perlu diketahui bahwasanya Winbox ini by default berformat XY. Jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Akan tetapi bagi kalian yang menggunakan OS lainnya, maka tak usah khawatir. Kita bisa menggunakan pihak ketiga. Kalau macOS itu bisa menggunakan crossover. Ataupun kalian bisa searching di browser untuk instalasi Winbox for macOS atau for Linux. Nah, bisa disesuaikan saja ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat gambaran topologi sederhana untuk akses perangkat mikrotik dari laptop yang tersambung pada mikrotik ya teman-teman. Nah, di antara langkah yang bisa kita lakukan agar terrealisasinya akses mikrotik dari laptop kita menggunakan Winbox, maka pastikan kabelan itu sudah terhubung antara PC dan mikrotiknya tersebut ya teman-teman. Nah, setelah itu matikan firewall dan disable adapter enter lainnya. Nah, pastikan mikrotik tersebut sudah aktif teman-teman. Nah, setelah itu buka aplikasi Winbox dan silakan login menggunakan MAC address untuk pertama kalinya teman-teman. Nah, silakan kalian searching saja itu Winbox ya teman-teman. Nah, setelah itu, ini adalah IP address ya teman-teman. Nah, contohnya itu seperti kita ini ya.
cukup diklik lalu dikonekkan ya teman-teman. Nah ini gambaran dari Winbox tersebut ya teman-teman. Nah, seterusnya kita akan belajar yaitu tentang pengenalan hostname dan IP address pada routerboard ya teman-teman. Nah, ketika kalian sudah masuk ke Winbox ya teman-teman, nah kalian akan belajar tentang memberikan identitas nama atau router kita. Identitas router by default itu namanya MikroTik. Nah, kita bisa ubah sesuai kebutuhannya teman-teman. Nah, sebelum itu kita klik dulu itu MikroTik, lalu connect ya teman-teman. Nah, ketika kalian sudah masuk ke Winbox, kalian cukup cancel aja ya teman-teman karena kita tidak akan menggunakan password. Nah, setelah itu kita akan memberikan identitas ya teman-teman. Nah, kan di sini itu namanya itu MikroTik ya teman-teman. Nah, kita akan mengganti MikroTik ini menjadi nama kita ya teman-teman. Nah, kalian cukup ke sistem, lalu identity. Nah, di sini cukup ganti aja teman-teman. Di sini saya akan menggunakan contohnya itu RB Cynthia ya teman-teman. Apply dan oke. Nah, di sini yang tadinya MikroTik berubah menjadi RB ya teman-teman, RW Cynthia ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memberikan IP address pada routerboard kita ya teman-teman, sehingga kita nanti bisa login ke Winbox menggunakan IP address. Untuk langkah konfigurasi IP address tersebut adalah dengan cara kita masuk ke IP, lalu address. Nah, di sini kita akan menambahnya teman-teman, cukup klik tambah, lalu kita berikan IP address ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan IP address 192.168.88.1. Lalu jangan lupa ditambahkan ini teman-teman. Nah, setelah itu untuk interface-nya itu kita pakai enter 2 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita apply dan oke teman-teman. Nah, di sini itu sudah ada IP address-nya ya teman-teman. Nah, itu tadi kita sudah memberikan IP address dan juga memberikan identitas kita atau mengganti identitas kita ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tampilan MikroTik pada Winbox ya teman-teman. Nah, sudah ketahui bahwa Winbox itu adalah sebuah aplikasi berbasis Windows yang biasa digunakan untuk konfigurasi MikroTik. Walaupun berbasis Windows, kalian bisa pakai operating system berbasis Linux atau macOS. Tetap bisa digunakan Winbox dengan aplikasi converter seperti Wine dan lainnya. Tanpa aplikasi converter tersebut. Dan seperti Wine dan yang lainnya, Anda by default tidak bisa menggunakan Winbox di platform Linux OS atau Mac OS ya teman-teman. Nah, ini berikut ini adalah tampilan Winbox yang pertama kali ketika kita dibuka teman-teman, yaitu ada connect to yang mana ini kalian cukup masukkan IP router atau MAC address router yang kita inginkan. Ada juga login yang mana kalian masukkan username dan password login ke router kita ya. Dari sini saya menggunakan admin ya teman-teman. Lalu juga ada password yang mana kalian cukup masukkan passwordnya saja untuk bisa dikoneksikan ya teman-teman. Ada add dan set itu untuk menyimpan informasi
berupa IP atau MAC router ya teman-teman. Login password ke menu manage. Jadi ketika connect ke router, kedepannya tidak perlu ketik lagi. Ada juga connect ya teman-teman. Ini yang ini untuk connect yaitu untuk connect ke router kita. Ada juga manage yang mana manage ini adalah hasil list IP atau MAC router login password yang tersimpan. Ada juga board yang mana akan muncul list router yang terhubung langsung dengan router kita. Nah, di sini saya akan klik dulu. Ini adalah IP address saya teman-teman ya. Cukup cancel. Nah, pertama kali login akan muncul menu yang dinamakan dengan router OS default configuration. Jadi ketika menggunakan Winbox pertama kali, router board sudah memiliki konfigurasi bawaan pabrik atau lebih dikenal dengan router OS default configuration. Tiap router board beda-beda tergantung perangkatnya tipe apa. Nah, setelah itu kita akan mengenal di sini teman-teman, yaitu ada admin yang ini yang di pojok ini, yaitu adalah user yang digunakan saat login. Juga ada MAC address atau IP address, yaitu login yang digunakan apakah IP address atau MAC address ya teman-teman. Nah, ini itu dikarenakan saya tadi sudah diganti ya teman-teman. Ini itu adalah nama router Anda atau router kita ya teman-teman, atau identitas router kita. Nah, juga ada Winbox 64 bit. Ini adalah penggunaan Winbox versi 64 bit ya teman-teman. Ada juga versi 7.14.1 itu adalah router OS yang digunakan pada Mikrotik router kita ya teman-teman. Nah, selain dari title bar, ada beberapa tampilan Winbox yang lainnya, yaitu ada session, setting, dashboard, undo, redo, save mode. Beberapa fitur itu sering kita gunakan ketika menggunakan Winbox untuk beberapa fungsi. Misalnya, dashboard akan menampilkan beberapa menu untuk monitoring seperti CPU usage, memori, time, date, dan date ya teman-teman. Nah, yang ini yang di pojok dekat admin ini, bawah admin ini adalah sessionnya teman-teman, yaitu untuk menyimpan session Winbox Anda seperti menu apa saja yang ditampilkan. Jadi ketika connect lagi akan melanjutkan session tersebut. Ada juga setting. Pada menu setting ini kita bisa gunakan fitur penting seperti zoom in atau zoom out jika tulisannya kekecilan atau kebesaran, atau hide passwordnya itu untuk melihat password yang berbentuk asterisk. Ada juga save mode ya teman-teman. Mode ini yang digunakan untuk remote access, biasanya digunakan untuk uh, remote router di lokasi yang berbeda. Jika terjadi kesalahan yang menyebabkan disconnect, maka akan terjadi rollback ke konfigurasi terakhir sebelum disconnect ya teman-teman. Nah, selain itu ada quick set ya teman-teman, yang mana yang ini itu digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP, PPOE, bridge, NAT, dan wireless. Juga ada Nah, selanjutnya itu ada interface ya teman-teman, yang mana interface ini digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, tunnel, boarding, LTE, dan lain-lain ya teman-teman. Ada juga bridge ya teman-teman, yang ini, yang mana itu menggabungkan port di Mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network, bisa menggunakan bridge, wireless bridging, dan lain sebagainya. Ada juga mesh ya teman-teman, yang ini itu digunakan untuk konfigurasi
MPEG plus pada wireless mesh. Ada juga IP. Nah, menu yang paling sering dikonfigurasi mulai dari IP address, DHCP, IP address, DHCP, firewall, DNS, hotspot, IPsec, router, network, service, web proxy. Dan selain itu ada juga routing ya teman-teman, yang mana routing ini jika ingin dikonfigurasi dinamik, routing protokol seperti RIP, OSPF, routing filter, dan lain-lain ya teman-teman. Ada juga sistem ya teman-teman, yaitu fitur paling banyak digunakan yaitu reset configuration, reboot, logging, user, atau booting dan lainnya. Ada juga quest yang ini teman-teman, itu digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple QoS dan bandwidth prioritas dan lain sebagainya. Ada juga file yang mana isi harddisknya itu mikrotik biasanya untuk file backup konfigurasi. Ada juga log yang mana log ini melihat aktivitas router dalam bentuk log. Debug bisa diatur di menu sistem. Itu juga ada radius, yang mana radius ini digunakan untuk radius klien kalau pakai mic home seperti setting di sini. Ada juga tools yang mana ini itu adalah bandwidth test, ping, telnet, SSH, graphing, dan lain-lain. Ada juga terminal ya teman-teman. New terminal yaitu jika Anda ingin konfigurasi mikrotik menggunakan terminal. Ada juga Mac support, INF itu membuat file support ini yang bisa dikirimkan ke mikrotik.com untuk pengecekan lebih lanjut terkait troubleshooting jika ada fitur yang tidak jalan dengan baik. Ada juga Neo Winbox, yaitu akan membuka window baru untuk Windows jika ingin multi session ya teman-teman. Ada juga exit yang mana itu akan keluar dari Winbox ini ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja pengenalan dari uh, apa namanya? Pengenalan dari uh, mikrotik pada Winbox ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang akses virtual router mikrotik menggunakan Pinet Lab teman-teman. Jadi bagi kalian yang tidak mempunyai real device atau mikrotik, opsi ini dapat digunakan untuk mengakses pembelajaran kalian. Jadi seakan-akan kita dapat mengakses Winbox tanpa perlu memiliki perangkat real device teman-teman. Nah, sebelumnya kalian harus mempersiapkan Pinet Lab-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, itu kita memiliki gambaran topologi yang bisa kalian lihat pada gambar berikut ini ya teman-teman. Nah, tahapan langkah yang kita dapat lakukan ialah seperti menambahkan mikrotik ya teman-teman. Itu cukup klik kanan, lalu node, lalu mikrotik router OS. Nah, di sini saya menggunakan mikrotik versi 7.14.1 ya teman-teman. Lalu untuk kemonya itu cukup dihapus saja teman-teman. Nah, itu cukup di save. Nah ini untuk mikrotik ya teman-teman. Lalu kita akan klik kanan lagi, yaitu klik network. Nah di sini itu kita akan menambahkan ISP teman-teman. Untuk tipenya kita menggunakan manajemen cloud ya teman-teman. Lalu save. Nah setelah seperti ini, kalian cukup gabungkan saja mikrotiknya itu ke ISP ini ya teman-teman. Lalu save. Nah setelah itu kalian double klik ya teman-teman. Kalian nyalakan dulu start dulu. Lalu setelah itu double klik. Cukup ditunggu dulu ya teman-teman.
Di enter ya teman, di enter. Nah, untuk login ini kalian cukup ketikkan admin, lalu enter. Untuk passwordnya itu kalian cukup enter saja. Nah, di sini cukup N aja ya teman, tahu no. Setelah itu kita Ctrl C. Nah, kalian cukup ini tuh di goyang-goyangkan aja teman-teman, karena ini itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Setelah itu enter. Kalian ketikkan IP, address, print, enter. Nah, di sini kita mendapatkan IP address ya teman-teman, yaitu 142 ya teman-teman. Setelah itu kita pergi ke Winbox ya teman-teman. Nah, ini adalah IP address kita ya teman-teman. Nah, cukup dikonekkan saja. Di cancel. Nah, berarti kita itu sudah berhasil ya teman-teman memiliki IP address yaitu. Nah, tadi itu adalah cara kita menggunakan VNet lebih teman-teman. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang router board dan menggunakan WiFi ya teman-teman. Jadi MikroTik itu dapat diakses salah satunya menggunakan WiFi ya teman-teman, yang dimana kita mengaksesnya melalui browser yang berbasiskan HTTP. Agar bisa menggunakan WiFi, kita perlu setting IP address routernya ketika kita mengakses routernya ya teman-teman. WiFi ini diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox ya teman-teman. Nah, untuk mengakses router board via web bisa digunakan menggunakan IP router pada browser atau HTTP. Untuk kita bisa menggunakan web ini, kalian cukup kita lihat dulu IP address-nya ya teman-teman. IP address kita itu adalah 192.168.234.142 ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian cukup ke browser saja. Cukup ketikkan saja IP address tadi teman-teman. 92.168.234 142 142. Lalu enter. Nah, ini adalah tampilan WiFi teman-teman. Jadi setelah muncul gambar ini, kalian bisa menggunakannya seperti sedang menggunakan Winbox ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan WiFi teman-teman. Di sini juga ada quickset-nya teman-teman. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya, itu kita akan membahas tentang quickset ya teman-teman. Yang mana quickset itu pada MikroTik router itu versi 5.15 itu telah diperkenalkan menu baru yaitu quickset. Sesuai namanya, quickset menu ini bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi router secara lebih cepat. Jika biasanya sebagai cara setting MikroTik, kamu perlu mengakses banyak menu, dengan quickset ini tidak perlu repot-repot ya teman-teman.
Nah, pengaturan standar yang diperlukan untuk terkoneksi ke internet dan untuk distribusi LAN sudah tersedia pada QuickSet. Menu QuickSet hanya terdapat pada router board yang memiliki interface wireless baik yang bisa berfungsi sebagai AP atau lisensi level 4 atau CPE yaitu lisensi level 3. Kamu bisa mengakses QuickSet pada menu paling atas ketika ada remote router via WANbox atau WAN-VG, teman-teman. Nah, secara cepat menghubungkan mikrotik ke jaringan lain atau wireless ya, teman-teman. Atau internet dengan menggunakan QuickSet. Karena istilah QuickSet, maka settingan dasar router ditampilkan langsung pada satu layar, tergantung kita ingin menjadikannya mode apa. Ini yang dinamakan QuickSet ya, teman-teman. Nah, mungkin sekian yang untuk pembahasan QuickSet ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengenal yaitu tentang router board via Telnet dan SSH ya, teman-teman. Nah, aplikasi ini digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Nah, Telnet ini service pertama yang kita bisa menggunakan untuk mengakses mikrotik router OS. Telnet ini merupakan sebuah protokol yang akan menjembatani antara client server. Telnet ini bisa kita gunakan di command prompt bagi Windows ataupun terminal bagi Linux dan Mac OS ya, teman-teman. Nah, Telnet ini memiliki port default yaitu 23. Jadi pastikan terlebih dahulu port 23 di mikrotik dalam keadaan enable ya, teman-teman. Ada juga yaitu SSH, yang mana SSH ini adalah service kedua yang bisa kita gunakan untuk mengakses mikrotik router OS. Bagi sebagian orang yang sering menggunakan Linux, tidak asing lagi dengan yang namanya SSH ya, teman-teman. Sebuah service yang biasa digunakan untuk meremote server dengan OS Linux. Layanan SSH ini menggunakan port defaultnya yaitu 22. Mungkin itu aja yang pembahasan tentang router board, telnet, dan SSH ya, teman-teman. Dan yang terakhir itu ada serial konsul ya, teman-teman, yang mana serial konsul ini terdapat cara lain untuk meremote router mikrotik tanpa harus menggunakan IP address maupun MAC address, yaitu dengan cara meremote lewat port serial konsul yang ada di router. Dengan cara ini kita tidak perlu khawatir lagi router mikrotik terputus dari koneksi remote. Selain itu, dengan cara ini kita juga bisa melakukan trouble yang shooting pada router jika tidak dapat di remote lewat inbox atau telnet atau SSH ya, teman-teman. Dan kita juga bisa melihat proses booting router dengan cara ini. Perlu diketahui dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan mode CLI dan tidak dapat digunakan dengan GUI seperti pada Winbox. Dan tidak semua router mikrotik dapat diremote dengan cara ini. Hanya sebagian saja yang memiliki port serial console. Biasanya router kelas menengah hingga tinggi memiliki port serial console. Contohnya saja pada CRR ini, teman-teman. Nah, di sini itu CRR ini menggunakan program Hyper Terminal dengan baud rate-nya itu 115.200, dan yang ini ya, teman-teman. Dan untuk bitsnya itu menggunakan 8 dan parity non, stop bits itu 1, dan flow control non. Nah, kita bisa lihat bahwa speednya itu diberi 115.200 itu khusus perangkat mikrotik ya, teman-teman. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mau lebih ingin lagi, kalian searching saja, teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.